Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizal Alwafi dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomotif Offering A. Di sini saya akan menyampaikan hasil evaluasi pertemuan ke-15. Soal yang pertama adalah jelaskan perbedaan antara pemeliharaan preventif dan pemeliharaan korektif pada alat berat, serta berikan contoh spesifik dari masing-masing jenis pemeliharaan tersebut berdasarkan dokumen yang disediakan. Nah, di sini jawaban saya nomor 1. Pemeliharaan preventif adalah pemeliharaan yang dilakukan secara berkala untuk mencegah kerusakan, sedangkan pemeliharaan korektif adalah perbaikan yang dilakukan setelah terjadinya kerusakan atau masalah. Dan contoh untuk pemeliharaan preventif sendiri yaitu penggantian oli mesin secara rutin, misalnya setiap 250 jam operasi, dan pemeriksaan atau penyetelan tekanan hidrolik sesuai jadwal, lalu pengecekan kondisi filter udara dan penggantiannya jika kotor. Sedangkan untuk contoh pemeliharaan korektif yaitu penggantian pompa hidrolik yang rusak, pengelasan pada rangka atau bom yang retak, penggantian dinamo starter yang mati. Pemeliharaan preventif bertujuan untuk menghindari downtime dan memperpanjang umur alat, sedangkan pemeliharaan korektif bersifat reaktif dan sering memakan waktu serta biaya lebih besar jika tidak diantisipasi. Lalu soal nomor 2, uraikan prosedur yang benar dalam pengambilan sampel oli untuk program analisa pelumas dan jelaskan mengapa prosedur tersebut harus dilakukan dengan cara yang spesifik. Dan jawaban nomor 2, untuk pengambilan oli sampel untuk program analisa pelumas memiliki prosedur khusus. Sampel oli yang diambil harus merupakan nilai rata-rata dari seluruh material yang ada di dalam oli. Dan langkah-langkahnya yaitu running engine sekitar 5 menit lalu matikan. Setelah itu masukkan selang dari vakum pump hingga tenggelam di dalam oli kurang lebih 5 cm. Lalu sedot oli hingga volume botol sampling 80%. Dan pastikan tidak menggunakan selang yang sama ketika mengambil sampel oli pada komponen lain. Dan mengapa prosedur tersebut harus dilakukan dengan cara yang spesifik? Karena menghindari kontaminasi. Karena sampel yang terkontaminasi oleh debu, air, atau bahan lain saat pengambilan bisa menghasilkan data yang salah, seolah-olah oli dalam sudah kondisi rusak atau terkontaminasi di dalam mesin. Dan soal yang ketiga, analisis hubungan antara kandungan sulfur dalam bahan bakar dengan jadwal penggantian oli engine. Berdasarkan dokumen, bagaimana kandungan sulfur yang berbeda mempengaruhi interval pemeliharaan dan apa dampak jangka panjangnya terhadap performa engine. Dan jawaban nomor 3 yaitu bahan bakar yang digunakan pada alat berat harus memiliki kandungan sulfur kurang dari 0,5%. Apabila kadar sulfur yang terkandung di dalam bahan bakar jumlahnya 0,5% sampai 1%, maka jadwal penggantian oli engine akan diperpendek menjadi setengah dari jadwal penggantian normal. Tidak direkomendasikan menggunakan bahan bakar yang memiliki kandungan sulfur di atas 1%. Kandungan sulfur di dalam bahan bakar yang terlalu tinggi dapat berakibat terjadi kerusakan yang serius pada engine yang disebabkan oleh penurunan. Dan selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, akan saya jelaskan untuk jawabannya saja. Untuk jawaban nomor 4, perbandingan pemeliharaan 250 jam pertama dengan pemeliharaan berkala normal 250 jam. 250 jam yang pertama
fokus pada penyesuaian awal dan inspeksi karena komponen masih dalam masa adaptasi. Sedangkan pemeliharaan berkala normal 250 jam fokus pada pencegahan keausan dan kontrol rutin. Perbedaan utamanya yaitu initial service lebih detail karena bertujuan mendeteksi keausan awal dan cacat pabrik, sedangkan normal service fokus pada rutinisasi dan keberlangsungan performa. Untuk jawaban nomor 5, condition based maintenance, kelebihannya efisien hanya servis saat diperlukan, mencegah over maintenance. Kekurangannya butuh sensor dan sistem monitoring dan resiko kegagalan mendadak jika terlambat mendeteksi. Untuk scheduled overhaul, kelebihannya terjadwal karena dapat direncanakan, downtime-nya aman untuk alat tua. Kekurangannya biaya tinggi, bisa membongkar komponen yang masih layak pakai. Dan situasi yang cocok untuk CBM, alat dengan jam kerja tinggi dan dilengkapi sensor. Contohnya alat di tambang modern. Untuk scheduled overhaul, untuk alat berat lama atau yang bekerja di area terpencil tanpa sistem pemantauan yang canggih. Untuk jawaban nomor 6, analisis engine overhead. Langkah-langkahnya yang pertama, jangan langsung dimatikan mesin, tunggu beberapa menit. Dan selanjutnya periksa level dan kondisi coolant. Selanjutnya periksa sistem pendingin. Selanjutnya lihat indikator panel untuk alarm atau kode error. Selanjutnya catat jam kejadian, suhu, dan kondisi sekitar. Prosedur pentingnya yaitu untuk mencegah kerusakan silinder, piston, atau head gasket, dan menghindari downtime dan biaya overhaul yang besar. Dan jawaban nomor 7, analisis ekonomis pemeliharaan preventif yang menghemat biaya. Yang pertama, mencegah kerusakan besar karena biaya overhaul jauh lebih mahal. Meminimalkan downtime sehingga produksi tidak terganggu, memperpanjang umur alat, dan efisiensi bahan bakar dan kinerja optimal. Dan jawaban untuk nomor 8, rancang sistem pemantauan terintegrasi untuk PAP, BBM, dan P2O. Untuk sistem dashboard digital, sensor oli untuk PAP, checklist digital untuk BBM, untuk mekanik dan supervisor, dan data undercarriage dikumpulkan lewat aplikasi visual inspection dengan foto dan jam kerja. Untuk fungsinya dan manfaatnya sendiri, yang pertama monitoring real time kondisi mesin dan komponen, deteksi dini keausan dan kerusakan, penjadwalan perawatan otomatis, dan laporan mudah dianalisi oleh manajemen. Untuk yang nomor 9, checklist digital interaktif untuk inspeksi harian. Yang pertama, fitur utamanya form checklist harian dengan foto dan panduan visual, input suara, QR code scan, atau laporan langsung terkirim ke tim maintenance. Untuk contohnya, level oli mesin, kondisi ban atau trek, fungsi alarm panel, dan temperaturnya. Untuk jawaban nomor 10, usulan penyempurnaan prosedur pemeliharaan untuk kedepannya yaitu yang pertama, integrasi IoT sensor. Justifikasinya deteksi dini, menghindari kerusakan yang besar. Yang kedua, digital maintenance log. Justifikasinya transparansi dan analisis tren keausan.
Yang ketiga, penggunaan oli biodegradable. Justifikasinya keberlanjutan dan patuh terhadap regulasi. Selanjutnya, drone untuk inspeksi eksternal. Justifikasinya meningkatkan keselamatan kerja. Sekian hasil evaluasi pertemuan ke-15 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.